Kelihatan? Ya, kelihatan. Nah, mikrokontroller sendiri ini alatnya seperti ini. Jadi kalau ini biasanya orang fisika yang paling sering berkenalan dengan alat seperti ini, yang terkenal resistor, LED, itu adalah dia masuk dalam modul daripada mikrokontroller. Nah, salah satu mikrokontroller yang biasa digunakan yang sangat mudah penggunaannya itu adalah Arduino. Seperti ini, itu adalah micro single board yang bersifat open source. Nah, Arduino itu sendiri ada beberapa bagiannya, ada hardware dengan ada software. Cuman kalau untuk hardware ini yang agak sulit karena perlu beberapa kali pertemuan atau beberapa waktu untuk mempelajari hardware-nya. Tetapi kita bisa mempelajari sistem Arduino itu menggunakan software yang namanya open source, yaitu berbasis cloud atau dia harus berbasis online. Nah, ini untuk Arduino sendiri, itu tadi yang saya tayangkan melalui melalui YouTube, itu adalah berbasis Arduino. Nah, Arduino itu sendiri ada beberapa bagian-bagian, ada Arduino Uno, U, Mega, dan ini. Dan biasa yang digunakan, yang paling sering digunakan dan gampang digunakan itu adalah Arduino Uno. Arduino Uno, kemudian ini. Nah, ini sepertinya. Nah, agak sulit yang memang di bagian Arduino itu adalah pada saat kita melakukan sistem ininya, sistem codingnya seperti ini. Ini Arduino itu adalah sistem codingnya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu mau melakukan sistem codingnya, itu bisa menggunakan aplikasi dia berbasis cloud, namanya walkwe.com. Ini untuk berbasis yang walkwe.com ini adalah beberapa proyek yang bisa digunakan untuk dimasukkan di dalam pembelajaran berbasis STEM. Jadi kalau misalnya kita mau ada salah satu materi yang digunakan sama teman-teman yang tempo hari mengikuti, itu mereka melihat faktor eksternal daripada pertumbuhan perkembangan, itu mereka gunakan atau dia integrasikan dengan menggunakan Arduino ini tadi. Tetapi kalau dari kita sendiri, kalau kita langsung menyambung Arduino itu sendiri, itu agak susah. Nah, makanya ada aplikasi yang bisa kita gunakan untuk mencoba Arduino ini sendiri, tidak mesti dengan langsung hardware, karena kalau hardware itu dia agak mahal, kemudian kalau kita salah menyambungkan itu bisa menyebabkan kerusakan. Nah, ini bisa kita gunakan aplikasi yang namanya walkwe.com. Jadi silakan tinggal diketik saja di aplikasi di Google Chrome, itu diketik walkwe.com. Jadi bisa kalau misalnya teman-teman mau mencoba untuk masuk ke dalam sini, itu adalah walkwe.com. Nah, ini bisa digunakan di salah satu pembelajaran berbasis STEM, yaitu dari segi teknologinya ataupun engineeringnya. Ini walkwe.com. Teman-teman nanti bisa coba, tampilannya seperti ini. Ini adalah beberapa proyek yang bisa kita buat, tampilannya seperti ini walkwe. Kalau teman-teman sudah ketik walkwe.com, tidak perlu diinstal, ini tinggal kalau belum ada akun, ini harus sign up. Sign up bisa langsung pakai akun Google. Tapi kalau sudah pernah buat, itu tinggal di sign in saja. Tinggal di sign in saja seperti ini, itu pakai aplikasi, dia pakai akun Google. Nah, itu bisa kita masuk ke dalam sini. Karena saya sudah ada beberapa, karena saya sudah install, makanya di sini tidak bisa terinstall. Ini tampilannya kalau sudah kita masuk ke dalam, tampilannya seperti ini. Ini ada beberapa di dalam proyek-proyek Arduino.
Nah, ini adalah salah satunya yang bisa gampang kita gunakan adalah Arduino Uno. Ini nanti teman-teman bisa coba kalau muncul seperti ini adalah Arduino. Jadi ini aplikasi kita tidak perlu menggunakan lagi hardware, tetapi cukup aplikasi ini yang kita gunakan untuk mencoba untuk mensimulasikan. Nanti kalau sudah misalnya anak-anak sudah lancar, baru bisa digunakan di sistem hardware. Contohnya seperti ini. Kalau kita sudah masuk di aplikasi Walkwi, tinggal diketik saja partnya apa yang kita mau masukkan. Misalnya tadi yang saya tayangkan tadi itu yang ini. Yang saya tayangkan tadi itu adalah dia adalah menggunakan modul LED dengan fast button, jadi menyala atau tidaknya. Contoh seperti ini. Ini adalah karena terbatas waktu, jadi saya hanya melihatkan kemarin ada beberapa proyek yang buat, salah satunya ini agak yang mudah. Ini adalah lampu LED dengan fast button. Jadi kita ceritanya ini kita gunakan aplikasi ini untuk merancang melalui aplikasi. Nanti kalau sudah jadi, baru kita ikuti rancangan aplikasi ini, baru bisa digunakan menggunakan hardware. Nah, ini bisa kita ajarkan ke anak-anak, tapi biasanya di sekolah lain menggunakan ini tidak. Dia bisa mengajarkan melalui ekstrakurikuler sistem robotik seperti ini. Kita bisa juga mengajarkan di pembelajaran biologi kita, tetapi memang butuh waktu. Contoh kemarin yang Bapak yang kemarin itu menerapkan ini Arduino itu di pembelajarannya untuk mengetahui atau melihat atau untuk mengetahui faktor eksternal pertumbuhan dan perkembangan. Ini menggunakan sistem Arduino. Jadi misalnya tanamannya kelembabannya terlalu tinggi, itu kemudian menyala lampu LED-nya. Menyala lampu LED-nya itu menandakan bahwa tanaman tersebut itu kelebihan air. Jadi perlu dilakukan beberapa tindakan untuk menjaga daripada kondisi tumbuhannya seperti itu. Jadi contoh seperti ini ada sistem, ini adalah codingnya. Ini codingnya, nanti codingnya ini ada tertentu. Jadi memang kalau kita lihat agak susah, tetapi sudah ada codingnya tertentu. Kalau misalnya kita mau menyalakan lampu LED dengan fast button. Nanti teman-teman bisa coba-coba masuk ke aplikasi Walkwi. Kemudian nanti saya sharekan juga cara-caranya untuk menggunakan aplikasi ini. Ini adalah sistem coding. Tapi yaitu tadi kembali, kalau misalnya kita mau ajarkan ke siswa, tentunya kita guru yang harus menguasai dulu penggunaan aplikasi ini. Seperti itu. Ya, tadi sedikit dari saya mengenai microcontroller. Sebenarnya memang kalau microcontroller tidak bisa dibahas dalam waktu sesingkat ini. Saya hanya memperkenalkan bahwa ada salah satu aplikasi namanya walkwi.com, itu bisa kita gunakan untuk mengajarkan anak-anak sistem data science atau sistem coding. Tetapi tentunya jika kita ingin mengajarkan kepada siswa, tentunya kita guru juga harus menguasai aplikasi tersebut. Nah, ini tadi aplikasi ini bisa kita gunakan salah satu di bagian pembelajaran berbasis STEM tadi, seperti itu. Kalau untuk mengenai pembelajaran yang berbasis STEM, nanti saya coba share beberapa RPP yang beberapa materi itu bisa dimasukkan di pembelajaran yang berbasis STEM. Tetapi rata-rata pembelajaran yang saya lihat tidak semuanya KD di mata pelajaran yang biologi itu bisa kita masukkan dalam pendekatan atau strategi yang berbasis STEM. Ada juga pembelajaran yang tidak mesti harus berbasis STEM, tetapi ada juga pembelajaran yang memang bisa kita terapkan berbasis STEM. Contoh untuk pembelajaran pengolahan limbah, kemudian pencemaran, kemudian plantae, keanekaragaman hayati, bioteknologi, kemudian kemarin satu lagi materi satu lagi bioteknologi, kemudian pertumbuhan dan perkembangan, itu bisa dimasukkan pembelajaran berbasis STEM seperti itu. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang kita saling sharing, karena saya juga lagi baru untuk mempelajari ini, siapa tahu Bapak Ibu ada yang lebih, bisa kita saling sharing di tempat ini. Silahkan Bapak Ibu.
Tapi Bapak Ibu, kalau untuk ininya nanti ada link untuk masuk mendapatkan surat sertifikat peserta diseminasi. Silakan Ki screenshot yang ini kan, nanti ada itu kalau kita masuk diminta screenshot nama tak di dalam, jadi bisa kita foto di ininya, di Zoom yang ini. Itu untuk syaratkan untuk mendapatkan surat keterangannya. Jadi, tapi jangan lupa kita isi daftar hadir. Barangkali ada yang Bapak Ibu yang mau di-sharingkan sebelum ditutup untuk kegiatan diseminasi ini, Ibu Fatma, Ibu Siti Memuna, Ibu Irma, Ibu Evi, Ibu Ima, Bu Fatma, Bu Asma, Pak Andi Lala, Ibu Nur Samsina, terima kasih sudah hadir, Ibu Fatma, Ibu Ika, Asmira, Ibu Marnia, ataupun Ibu Fatmawati. Siapa tahu ada yang mau di-sharingkan Bapak Ibu mengenai pembelajaran berbasis STEM ini. Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, untuk kegiatan ini apakah berkesinambungan, ada kelanjutannya atau hanya untuk hari ini, Bu? Oh iya, kalau untuk kegiatan ini, Bu, khusus untuk hari ini saja, karena ini sifatnya hanya sebagai diseminasi. Jadi memang sebenarnya saya di sini hanya memperkenalkan bahwa ada materi mengenai implementasi Education for Sustainable Development atau ESD. Makanya saya hanya memperkenalkan dengan ada salah satu aplikasi yang berbasis cloud yang bisa digunakan dalam pembelajaran berbasis STEM, yaitu dia adalah aplikasi Walkwi yang ini untuk alat yang untuk bisa dimasukkan dalam pembelajaran, yaitu berbasis microcontroller. Jadi kalau untuk kelanjutannya Ibu, bisa sebenarnya kita lanjutkan, karena kenapa saya tadi tidak share lebih jauh mengenai LKPD ataupun RPP-nya, karena saya lihat terbatas waktu, jaringan saya tidak bagus. Kalau misalnya nanti MGMP bisa mewadahi, ya bisa kita lanjutkan lebih lanjut daripada pertemuan kita pada hari ini, karena untuk hari ini sifatnya diseminasi saja, Bu. Seperti itu, Bu Siti, Bu Maimunah. Oh iya, terima kasih Bu. Mungkin ya kalau pendapat saya, alangkah lebih baiknya ada kelanjutannya, karena ini kan perkenalan, nah kemudian kita lebih mendalami sehingga bisa mengaplikasikannya nanti. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Bu Maimunah. Iya, memang kalau seperti ini harusnya kita kelanjutannya itu bisa kita adakan workshop untuk pembuatan RPP ataupun LKPD yang di dalamnya bisa diintegrasikan ESD dengan model pembelajaran yang berbasis STEM. Cuman itu kan pasti butuh waktu dan sebaiknya pertemuannya secara offline. Jadi untuk hari ini sifatnya saya hanya mendiseminasikan atau memperkenalkan bahwa di pembelajaran kita itu bisa kita integrasikan pembelajaran ESD di khususnya untuk pembelajaran yang berbasis project STEM, seperti itu. Dari bagaimana Pak Habib, Pak Andi, dapat ada masukan Pak dari Pak? Habib, paling sekian saya di mana? Ya, saya kira. Tinggal di Bukit Istri ini anak masuk sore. Lupa. Oke, terima kasih. Saya kira memang perlu ya berkesinambungan ya seperti sarannya Ibu. Dan saya kira wadah kita kan sudah sangat banyak, saya kira yang bisa kita gunakan, paling tidak di MGMP. Apalagi ini menghadapi kurikulum baru juga, saya kira memang ya perlu kita ketemu kembali ya. Yang penting teman-teman bersemangat, berkomitmen dan mau bersama-sama belajar. Saya kira insya Allah kita akan coba mewadahi kembali sambil menunggu juga informasi-informasi dari atas, dari dinas provinsi, baik terkait MGMP dan forum-forum yang sementara digodok di provinsi. Jadi saya kira sekali lagi kita
baik terkait apa yang disampaikan tadi oleh Ibu Anti maupun terkait menghadapi kurikulum yang baru. Tentu kita semua haus akan informasi-informasi tersebut. Dan juga tentu ya kita ini kan terbilang jarang-jarang ketemu ya. Saya kira juga perlu ketemu-ketemu untuk sering-sering informasi apapun yang kita butuhkan dalam pembelajaran ya. Insya Allah kita akan tindak lanjut ya. Kira begitu Ibu Anti. Terima kasih. Terima kasih Pak Andi. Ya, sebagai informasi mungkin Bapak Ibu bisa sudah beberapa yang install Merdeka Mengajar. Jadi bisa kita lihat-lihat di dalam itu ada bahan ajar yang sebagai persiapan kita nantinya untuk menghadapi kurikulum implementasi Merdeka Belajar. Jadi dalamnya itu kalau kita lihat bahan ajarnya khususnya untuk biologi itu ada dimasukkan mengenai ESD. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa lihat seperti apa pembelajaran nanti untuk bisa diintegrasikan mengenai ESD. Ya memang untuk forum ini memang saran tadi Ibu Siti Memuna bagus sekali karena kalau hanya kita terbatas beberapa jam memang agak sulit untuk kita masih menghayal kira-kira seperti ini seperti apa. Kemarin juga saya waktu pas masuk di pelatihan ini awalnya saya juga masih bingung seperti apa ini ESD. Nanti pada saat saya mengikuti karena kegiatannya 2 minggu hampir setiap hari ada LK yang dikerjakan, itu baru saya bisa mengerti bahwa oh seperti ini ESD dan memang perlu pentingnya mengintegrasikan ESD berbasis STEM project dalam pembelajaran kita, apalagi menghadapi kurikulum Merdeka Belajar yang tentunya saya lihat itu dia pembelajaran kita nanti sekitar 60% itu diharapkan adalah berbasis project seperti itu. Ya saya kira masih ada yang teman-teman yang lain untuk masukannya atau kasih saling sharing atau misalnya ada pertanyaan yang sekiranya saya tidak bisa menjawab, nanti saya teruskan. Nantinya kalau ada jawaban yang sudah betul meyakinkan pertanyaan Bapak Ibu, nanti saya akan share ke grup. Untuk materi untuk RPP dengan LKPD-nya, nanti saya akan share di grup ada beberapa contoh RPP dengan LKPD yang di dalamnya yang kemarin hasil workshop kami kemarin ada beberapa materi di situ. Nanti saya share di grup contoh RPP dan contoh LKPD yang di dalamnya sudah ada integrasi ESD, sekalian juga ada berbasis project seperti itu, Bapak Ibu. Kalau sudah masih ada, Ibu Ima, Ibu Fatma. Oke, kalau sudah tidak ada, karena ini sudah hampir ini juga sudah jam 5 lewat. Kalau sudah tidak ada, terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Tentunya tadi saran Ibu Siti Memuna ataupun harapan saya juga nantinya tentunya ada tindak lanjut dari hasil diseminasi ini. Sebaiknya pertemuannya dalam bentuk offline supaya lebih jelas karena agak berbeda juga kalau kita dalam sistem online sini dan bisa kita harapkan juga nanti tindak lanjutnya itu ada hasil yang akan kita hasilkan yaitu berupa RPP ataupun LKPD. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Jangan lupa mengisi daftar hadir ada di room chat itu daftar hadir ada 2, ada daftar hadir ESD dengan daftar hadir microcontroller. Sebentar saya sharekan yang untuk mendapatkan surat keterangan itu saya sharekan di grup sebentar. Yang tempat saya share tadi ini mengenai pertemuan kita itu saya sharekan. Jangan lupa untuk screenshot kan nanti ada untuk mengisi dapatkan surat keterangan. Itu ada screenshot hasil diseminasi. Untuk kelasnya bisa kita pilih kelasnya karena ada 2 kelas itu ESD. Jadi yang kita pilih itu nanti adalah implementasi education for sustainable atau ESD dalam pembelajaran melalui berbasis STEM project. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.